Oke, temenin, Boleh. Ya. Kita mulai Bu ya. Bu, Ibu tuh kalau ngaji tuh semangat Bu. Kalau gosip biasanya loyo. Ini semangat ngaji atau semangat ngegosip Ibu? Dua-duanya. Ayo Bu, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada daun salam dengan daun saga. Kakaknya kurang kencang. Cakep. Ulangin lagi. Ada daun salam sama daun saga. Yang jauh salam insya Allah masuk surga. Ada daun salam di dalam tas. Yang jauh salam hutangnya banyak jadi lunas. Paling kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala nikaha sunnatan min sunanil mursalin wa ahallallahu at-tayyibat wa harramal khaba'ith. Ahmaduhu wa nashkuruhu ala ma ja'alana min anfusina azwajan linaskuna ilaiha wa ja'ala bainana mawaddatan wa rahmah. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa in lam yastati' fa alayhi bis-sawm. Al-hadits. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Dah kita ceramah ya. Tadi mukadimah Bu panjang ya Bu semuanya. Ini ceramah kalau kayak gini ini pantasnya lama apa sebentar jamaahnya? Tapi nggak ada bangku soalnya. Gak apa-apa ceramah mah nggak usah. Apa Bu? Apa? Bangku. Langsung dia sensitif nih. Bangku. Masya Allah. Jamaah yang sama-sama kita hormati, yaitu sahibul bait sekeluarga yang terhormat Bapak Aris Supriyanto dan Ibu Eni Suheni, serta kedua mempelai kita yang perempuan ini namanya Mbak Eriska Putri Alivia. Kita doakan acaranya nanti pada hari haknya insya Allah tamunya buahnya. Amin. Beda Bu, banyak sama buahnya beda. Nah, beda. Mana ibunya tadi, Bu? Yang sama. Ibu tamunya mau banyak apa buahnya? Buahnya. Bagus Bu. Memang begitu yang diarepin ya, gitu ya.
Kalau nanti takdirnya turun hujan, ibu ada caranya. Itu ibu cari kodok. Tahu kodok ibu? Katak. Bu, Ya. tahu kodok apa enggak? Tahu. Kodok itu supaya ibu yakin, diikat ibu di atas, insya Allah kagak bakal turun itu bu. Oh iya. Iya. Iya kan. Serius ini. Ente percaya kan gak mau Ustaz? Cair. Ah. Kan tadi takut hujan. Ya Allah. Ente tadi terhalang oleh hordeng. Dia kagak tahu bu, kalau kita kagak bilangin mah kata dia, waduh gua dijemput sama setan, pocong nih, pocong lagi viral sekarang bu. Ustadz viral kalah sama pocong viral sekarang bu. Masya Allah. Sampai di mana bisa ngomong bu? Kodok. Pocong lagi. Kodok. Itu kalau kita hujan ibu, hajatan, hujan. Saya kasih tahu nih, ibu siapin tali, siapin kodok, ikat tuh kodok di paling atas hubungan. Saya yakin gak bakalan turun itu bu. Allah, lihat alur omongan saya, lihat. Masya Allah. Mudah-mudahan kita doain insya Allah acaranya penter jemaah. Sehingga tamu yang datangnya bejibun. Tapi jangan bejibun doang Pak Ustadz, doain juga yang tebelan. Oh iya, dan doain juga. Insya Allah yang kondangan ngasihnya tebal semuanya. Amin. Isinya apa itu? Ngomong lagi, isinya Ustaz. Ya Allah, mudah-mudahan berkah acaranya. Amin. Mudah-mudahan lancar acaranya. Amin. Apalagi sekarang pengajian dibukanya sama Ustaz Samit, insya Allah barokah. Biasanya kalau saya datang, masya Allah luar biasa, bisa beli pajero ntar. Amin. Pajeronya sekarang solarnya mahal Pak, jangan beli pajero Pak. Sekarang mobil listrik aja BYD ya. Harganya 199 juta. Itu apa satu ibu ya? Punya ibu ya? Lewat Kartika jangan kalau masih banjir ya. Setrum. Jamaah sekalian rahimahullah, yang saya hormati keluarga besar semuanya, kita doain acaranya insya Allah luar biasa sesuai keinginan daripada sahibul bait semuanya. Amin. Dan keluarga yang lainnya yang gak bisa saya sebutin, mungkin ada keluarga yang lain ya, dari saudara-saudaranya yang saya hormati, jamaah ibu-ibu yang hadir luar biasa sampai membludak keluar-luar dan sampai ke jalan-jalanan. Memang acaranya di paham namanya. Pokoknya saya hormatin semua, apalagi band tabok tadi, masya Allah luar biasa, suaranya merdu itu. Kalau si siapa Isdahlia mah kalah sama yang lain. Isdahlia mah marhaban tiba, marhaban ya. Isdahlia marhaban tiba. Ya Allah, marhaban Ramadan harus mimpi ya. Itulah bu artis kalau kurang ngaji begitu betul. Makanya artis yang ngaji masya Allah solehah semuanya ya. Nah jemaah sekalian rahimahullah, yang saya hormati teman saya Ustadz kita yang di belakang, Ustadz apa namanya? Tadi Ustadz Gondrong ya. Udah doain saya berpanjang umur. Ada istrinya di sini, mana istrinya? Sekolahnya di sekolahan, istrinya di sekolahan, banyak banget tuh istri sekolahan tuh. Kita doain sehat berkah panjang umur, amin. Nah, yang kemudian terakhir kita hormati yang tadi nyambut saya, bapak-bapak menjalan, ada bapak-bapak lain tadi. Dan yang di parkiran juga yang saya hormati, ya Allah, Bang Sonnya juga saya hormati, Bang Son. Nah, saya hormati Son bu, karena saya ceramah nggak akan ada artinya kalau nggak ada Sonnya, betul. Saya ceramah begini kan nggak kedengeran, ya. Makanya saya harus hormatin Son.
makanya sound system tuh harus hargain Bu. Makanya saya mah nggak pernah Bu memfitih tentang sound system Ibu, nggak pernah saya mah. Saya hargai sound system karena tanpa sound system Ustadz dia akan bisa ceramah sekeras apapun, seganteng apapun suaranya. Kalau tanpa sound system cekek suara kita nantinya, benar? Jelas itu jelas. Jelas. Bayaran lu gue potong terus. Tambahin Ustaz. Jemaah sekalian rahimakumullah, ayo bersyukur sama Allah dengan ucapin hamdalah, alhamdulillah. Ucapin yang bareng, alhamdulillah. Yang dulu ya. Ya. Nih, saya alhamdulillah pelan, ibu pelan, saya kencang, ibu kencang. Ya. Ya. Ibu dan saya. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu, dua, tiga. Masya Allah, mirip ibu, mirip kayak ibu lagi ngegul, kayak ibu lagi ngegul. Lebih bercanda ibu, ayolah, ibu marah sama saya. Oke ibu kalau gitu. Oh, nada tinggi sekarang. Nungguin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ah gitu. Oh iya Bu, saya ditanya, Ustaz, emang Ustaz kalau ceramah sambil ngaji begitu, Ustaz pernah lomba MTQ? Ditanya sih gitu. Jangan macam-macam sama Ustaz. Ustaz itu dulu pernah lomba MTQ. Pertanyaannya tingkat apa coba Bu? Tingkat apa coba? Pilih ya, Ustaz RT apa? Ini mah penghinaan nih. Tingkat RT, kata dia boleh tingkat RT yang juri bapak saya. Udah begitu Bu, yang juri bapak saya pesertanya ponakan saya sama adik saya. Pas hari H tuh bocah pada sakit semuanya, kagak datang. Yang lomba saya doang. Alhasil setelah menimbang memutuskan Samit sebagai pemenang MTQ tingkat was. Emang ini sakit hatinya udah mendalam sama saya. Masa saya pernah mewakili kecamatan. Berarti kalau kecamatan tingkat apa jemaah? Mewakili kecamatan. Dah. Ini orang ya menghina baik sama saya. Coba kira-kira tingkat apa Bu kalau saya mewakili kecamatan? Kabupaten. Ini kecamatan, ini bilang RT. Ya udah kabupaten. Tingkatnya kabupaten, coy. Dikira gue juga RT. Udah tingkat planet. Planet. Ini namanya hiperbola nih. Tuh tingkat kabupaten, cuma memang saya itu takdirnya tidak menang. Tidak menang karena memang takdirnya saya bukan jadi qori. Kata Allah, lu jadi penceramah aja Mit, lu penceramah bayarnya gedean. Enggak, bukan ceplosan itu mau ya. Nah jamaah sekalian, kita lanjutkan ya. Bersyukur kepada Allah Ibu, kita sudah panjatkan
Dengan bersyukur kita insya Allah mendapatkan apa yang namanya nikmat dari Allah. Nah, sahibul bait pun sama, pada pagi hari ini ngumpulin kita di sini, minta doa, minta berkah dari Allah agar acaranya termasuk dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lihat surah Ibrahim ayat yang ke-7, Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah mengatakan di dalam ayatnya, jika engkau bersyukur kepadaku maka aku akan tambahkan nikmatku padamu. Amin. Allah amin. Enggak fokus tangan saya. Ayo 1, 2, 3. Amin. Kurang keras. Sewot. Amin. Kok saya lagi? Saya ini Mama Lomeh namanya. Tahu Mama Lomeh? Itu yang di Indonesia, yang Mama dulu itu. Oh iya. Yang itu polemik. Polemeh alias polemes. Tega tuh. Ya Allah, Bu, kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, maka sesungguhnya azab Allah amat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian, ini bersyukur sama Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW dan kita mengucapkan bersama, ayo bareng-bareng, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau saya ngomongin pernikahan, maka pernikahan itu yang kita bicarakan bukan untuk hari ini saja, tetapi untuk masa depan selepas kita tiada. Orang menikah untuk bahagia, tidak pernah orang menikah untuk sengsara, betul? Maka di dalam Islam hukum nikah ada 5. Ada berapa? 5. Orang kencang, ada berapa? 5. Yang pertama yang ibu tahu namanya sunnah. Apa Bu? Sunnah. Yang kedua hukum nikah itu adalah makruh. Apa Bu? Yang ketiga hukum nikah itu adalah haram. Apa Bu? Haram. Yang keempat hukum nikah adalah mubah. Apa Bu? Mubah. Yang kelima hukum nikah adalah apa? Wajib. Ada 5. Sekarang pertanyaannya, yang sunnah yang bagaimana, yang haram yang bagaimana, yang makruh yang bagaimana? Itu semua saya jelasin dikit-dikit. Yang sunnah, idza zauj, ketika suaminya itu pengen nikah, suaminya pengen nikah, suaminya tapi dia itu punya duit, semua pengen nikah, pengen punya duit, tetapi pengen nikah, pengen punya duit dan dia bisa menjaga syahwatnya, maka hukum nikahnya adalah sunnah. Apa Bu? Sunnah. Tapi manakala seorang laki-laki tersebut dia kagak punya harta alias miskin, maka laki-laki itu pengen nikah, kata Islam, anta makruhul lak, kamu nikahnya makruh, nggak boleh kamu sengsarain anak perempuan orang. Betul apa betul? Betul. Yang ketiga,
hukum nikahnya adalah wajib. Apa Bu? Wajib. Ketika seorang laki-laki itu dia mampu hartanya, dia bisa akan menafkahi istri dan anak-anaknya, tetapi tiap malam dia ke tenda biru. Jelas ini jelas? Jelas gak? Tenda biru jelas maksudnya apa? Ya. Apa Bu? bangunan. Itu pinggiran. Apa Bu? Pinggiran. Takut-takut kenapa harus dijelasin saat ini. Ulangin lagi ya. Yang wajib itu kapan? Saat seorang laki-laki calon suaminya dia kaya, dia mampu akan menafkahi istri dan anak-anaknya nanti, tetapi dia sering ke tenda biru, dia bermaksiat, dia melakukan perbuatan dosa, maka hukumnya adalah wajib. Kalimatnya. Wajib nikah. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Saya ngomong udah kenceng banget, kalau paham juga. Gimana? Ini jasadnya doang ada di sini dia. Otaknya orang sini. Boleh meh. Lu bukan, saya ngomong kenceng keras banget, pakai kagak paham. Itu ngomongin wajibnya nikah. Hukum yang wajib nikah, kondisi laki-lakinya orang kaya, dia mampu menikah, dia bisa menafkahi suami istri dan anak-anaknya, tapi sering berbuat maksiat, maka dia tidak bisa menahan hawa nafsunya, dia datang ke tenda biru terus, maka hukumnya menjadi wajib. Jelas. Nanti kalau main minggu begini gitu nih. Begitu nah, biar ada bekal nanti pulangnya, ya dia. Jangan cuma bercanda doang, kan kita biar tahu hukum nikah ada berapa. Udah berapa tuh hukum nikah Bu? Udah berapa? Udah berapa lagi? Astaga. Ya, yang pertama tadi sunnah, dua makruh, tiga wajib. Yang keempat hukumnya adalah mubah. Mubah itu artinya dia boleh nggak nikah, boleh juga dia nikah. Makanya ada ulama dari perempuan sufi ya, Rabi'ah Adawiyah, dan ada juga sahabat yang tidak menikah, maka tidak kemudian menjadi dia tercela orang yang tidak menikah kalau dia lebih dekat sama Allah Subhanahu. Karena seorang sahabiyah ditanya, kenapa kamu tidak menikah? Saya tidak mau menggadaikan kecintaan saya kepada Allah dengan manusia yang tidak pantas. Masya Allah. Bu, Ibu, semenjak ibu nikah kira-kira lebih semangat ibadah apa malas? Semenjak ibu menikah kira-kira lebih semangat ibadah apa malas ibadahnya? Semangat. Yakin? Kalau mau sholat subuh bapak ngajakin tidur, ibu sholat subuh apa tidur? Benar. Waktu itu hujan gede banget, kedinginan. Tuh jamaah, itu yang mubah. Yang kelima, ketika seorang laki-laki itu menikahi perempuannya, tetapi tidak untuk maslahah, tetapi tidak untuk kebaikannya, malah menjadi mudarat bagi perempuan dan keluarga yang lainnya, maka hukum nikah tersebut namanya hukum nikahnya haram. Nggak boleh nikah yang menyakiti perempuan, itu nggak boleh. Jelas ya? Jelas ya? Itu hukum nikah. MC mana MC tadi? Ibu, saya dikasih berapa menit? Sampai Johor. Dosa ente semua. Saya mau khotib bentar di Solo. Dibilang sampai Johor, lah kamar saya berapa? Ente nyusahin orang dalam syariat Islam tuh nggak boleh. Jangan-jangan ini pengikutnya PKI ya tadi. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan ente ngomong katanya tadi mau diem, sekarang bolehnya ngomong lagi. Dengerin, kita insya Allah akan berakhir kurang lebih. Tadi kan jam 9:30 naik saya. Sekarang udah jam 10 lewat 10, ya 20 menit lagi lah. 1 jam lagi. Apa? 1 jam lagi? Oh gitu.
Oh gitu. Iya, 10:30 itu benar kok. Jam 11. Oh, nambah lagi. Kan ente nggak patungan Bu. Kalau maulid patungan, ya Bu ya. Nah, kalau begini nggak patungan, santai aja Cong, santai. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, saya mau sampaikan 4 resep keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Amin. Ada berapa? Catat nih yang pegang pulpen, bawa kertas catat. Yang pertama, orang yang pengen bahagia keluarganya, ketika dia mau menikah, maka menikahnya harus dilandasi dengan hati yang ikhlas dan tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang laki-laki datang kepada keluarga seorang wanita, maka datangnya dengan penuh keikhlasan, bukan karena faktor yang lain. Seorang perempuan ketika didatangi oleh seorang laki-laki, maka menerima laki-lakinya pun dengan penuh keikhlasan, bukan karena faktor harta, bukan karena faktor wajahnya ganteng atau cantik, bukan karena keturunannya dia keturunan orang kaya atau apapun. Tidak, karena apa? Karena dia harus dilandasi dengan faktor keikhlasan kepada Allah. Itu dulu Bu, faktor awalnya. Kita harus ikhlas. Bu, waktu Bapak melamar Ibu, dulu, Ibu nerimanya ikhlas apa terpaksa? Ikhlas. Cinta. Cinta itu Bu seperti mata yang dibutakan oleh sesuatu. Kalau orang cinta, itu namanya tai kambing rasa coklat. Itu yang namanya cinta Ibu. Mohon maaf Bu, itu yang namanya cinta. Ada seorang artis yang jelek kawin sama seorang perempuan yang cantik. Teman saya bernama Kiwil. Tahu Kiwil Bu? Tahu. Kenal Kiwil nggak? Kenal di TV. Kiwil, kenal nggak? Kiwil itu cakep apa jelek? Gua tanya ya. Tapi bininya cakep apa kagak? Cakep. Saya 3 kali Bu main ke rumah dia. Kata saya begini, Bang, bersyukur ente kepada Allah. Kata dia begini, maksud Ustaz apa? Bersyukur ente sama Allah, ngucapin banyak alhamdulillah. Sama bininya saya ngomong gini, Teteh, kan namanya Penti. Penti, dosa apa yang kita Masya Allah. Maksud dulu saya mendapatkan anugerah, sedangkan istri saya mendapatkan Musibah. Masya Allah. Jamaah, kalau orang cinta kagak melihat fisik, betul gak betul? Kalau orang cinta kagak memandang harta. Mohon maaf, orang yang jelek kayak apapun kalau udah cinta, I love you for, betul? Betul kagak? Maka cinta itu harusnya karena Allah. Oh, jadi terpaksa dong Ibu? Nggak terpaksa? Oh, kita dicinta ya? Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Tapi Bu, ada satu nasihat buat kita jemaah sekalian. Karena kita mencintai seorang harus karena Allah. Tolong Bang, ehonya bagus ini Bang. Cintai aku karena Allah. Ibu karena Allahnya Bu, gue yang dipanggil mah. Bantuin apa? Siap. Enggak respect sama Ustadz dia mah. Mana airnya kecil banget gitu. 1, 2, 3 ya, bareng ya. Cintai aku karena Allah. Barang, datang jin baik lah, lagi karena Allah jadi tes. Makasih ya, Masya Allah, luar biasa. Air putih
sangat berharga hari ini ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah niatin ya? Jamaah sekalian. Ya, ibu karena Allah ya dia. Cintai aku Karena Allah. sayangi aku, Karena Allah. kasihi aku, Karena Allah. miliki aku. Karena Allah. Tangannya di atas dia gitu. Ulangin. Ini fotografer nih gimana sih, kameramen nih, putar sama tangannya, ini samain. Jangan ke saya doang ini. Kameramen. Nah, Dia live. siap ya. Ini lagi live nih, nih. Ini, iya tuh, ibu jangan kasar-kasar bu. Enggak, tenang aja Pak Ibu jangan Ustaz. nonton aku yang. Siap ya. 1, 3. Cintai aku. Karena Allah. Sayangi aku. Karena Masya Allah. Kasihi aku. Masya Allah. Miliki aku. Bukan langit, bukan bumi, bukan pula matahari. Kau jadikan saksi cinta, hanya Allah Sang Maha Cinta. Enggak ada bintaboknya. Bintaboknya. Bukan harta, bukan lupa, bukan pula kehebatan, iman dan takwamu sayang, mencintamu aku tenang. Cintai aku. Kurang kencang suaranya. Cinta. Oh gitu. Ya, dari awal. Kalau udah Pok Leme yang minta, apalah aku tidak bisa berkata-kata. Ya. Lanjut. Aku. Oh, cepet beatnya, cepet ya. Cepet ya. Saya ikutin aja. Aku tahu cepet juga nyanyi ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, kasihi aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Ya, ada mendengar tuh tepukannya cepet dia. Lambat. Ya, siap ya. Cintai aku karena Allah, miliki aku karena Allah, kasihi aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Bukan langit, bukan bumi, Bukan bola matahari, ku jadikan karena sudah kagak hafal. Kita cukupkan sampai di sini nyanyinya. Ibu, maaf bu, itulah cinta karena Allah. Kalau kita cinta suami karena Allah, laki hitam buluk tetap cinta, laki rajin malas tetap cinta. Ini mah kadang laki malas diusilin. Laki malas diusulin, Pak. Ada itu bini lagi nyuci pakai nyanyi di kamar mandi. Kata bininya begini, laki lagi tidur nih.
Biasanya kalau laki tidur, bini nanya, bapak lo lagi latihan mati ya? Itu laki yang lagi ngorok lagi langsung bangun. Hah? Apa begitu? Beneran emang begitu rata-rata. Bini begitu tuh. Kecuali polema dia orang soleh tuh. Amin ya Allah. Itu laki tidur, itu yang namanya bini nyuci di kamar mandi. Kan kesel ya. Kita mau udah bangun dari belum beduk subuh, dia malah masih tidur baik. Itu bini akhirnya konser di kamar mandi, Bu. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Kata dia hanya Tuhan yang tak salah. Saya bersami. Mati atau hilang sini. Nanti jadi korban saya. Mati atau hilang perasaanmu, atau memang pindah ke lain. Asik. Jadi aku harus mantap. Masa si aku diam saja, atau memang kau tunggu jatuh? Ibu yang enak sini. Kau anggap diriku bagai anting yang kering. Kau diam, kau acuh, dan ku tak pernah kau sentuh. Ujian ataukah hinaan untukku, diriku ke kanan dan kau pun ke kiri. Ini pantasnya Ustadz jadi lomba dai dosiar apa lomba Dea Akademi itu? Dea Akademi. Masya Allah jamaah, itu istri yang begitu kesel banget sama suaminya. Masya Allah, suaminya bangun akhirnya. Suaminya kebetulan panjang dangdut dia nyanyi lagi suaminya. Dimales. Ya, ngaji sama mama pun begini ya, sedikit tapi insya Allah ingat ya. Kata suaminya begini, ibu merekam saya ya. Jatuh bangun aku mengejarmu, namun dirimu tak mau berapa mengerti emang. Ku bawakan segenggam emas, namun kau meminta diriku membawakan bulan. Yeah. Sudah tahu luka di dalam dadaku, sengaja kau siram dengan air garam. Percuma saja kalau kau takut gelombang, percuma saja bercinta kalau kau takut sengsara. Kalau cuma nyuci gak usah gerutuk, langsung gitu. Nyuci pakai gerutuk. Tunggu dijawab, anaknya datang ibu. Ibu pikir nih, Ustaz udah ngerancang kayaknya. Mudah-mudahan
Anaknya nyanyi apa kagak Bu? Hah? Oh gitu ya. Anaknya kebetulan Bu, dia gede di tahun 90-an. Jangan dangdut Bu ya, ganti ya. 90-an mah pop gua kita kenal Bu ya. Anaknya ngeliat bapak sama ibunya berantem sambil nyanyi, anaknya bilang ini, sudah, tapi buka dulu topengmu, biar ku lihat warnamu. Jawab sekalian rahimahullah, itu cuma gambaran. Kalau kita cinta sama suami karena Allah, suami bagaimanapun insya Allah ikhlas nerimanya. Betul apa betul? Istrimu bagaimanapun yang dulu langsung sekarang langsung juga insya Allah diterima. Betul apa betul? Sebab sekarang banyak istri yang kagak terima suami, banyak suami yang kagak terima istri. Suami yang kagak terima istri itu pernah artisnya diselingkuhin Bu, itu si Bilar selingkuhin si Lesti. Padahal si Lesti Masya Allah soleha, pakai jilbab sekarang itu nyanyi sekali tampil 150 juta dia Bu di TV, sama kayak Ustadz Samit 150. Jangan Bu Haji, jangan. Itu mah itu kalau 150.000 obral saya. Masya Allah Bu, saya ngelihatnya Bu, begitu luar biasa rusaknya suami yang menyelingkuhi istrinya. Sebab suami tanpa istri itu seperti makan bakso kagak pakai bakso. Sebab suami tanpa istri makan sayur asam tapi tidak dikasih asam. Betul Bu? Seperti kita makan nasi tetapi tidak pakai nasi. Oh, nasi. Kirain pakai lauknya. Maka saya sampaikan, hei para suami, hargailah istrimu, sayangilah istrimu, cintailah istrimu. Hidup para istri. Dengerin tuh. Saya gimana ini? Lagi gak hidup. Udah setengah 11 nih. 5 menit lagi. Lah gampang kalau pengen saya lagi mah. Lagi. Cepet amat sih. Cuma 0813 Bu, kalau mau lihat TikTok saya ada Ujeng, UJENG. Itu potongan ceramah-ceramah saya ada di situ. Saya ceramah di Jambi ada potongan di situ. Saya ceramah di Palembang ada potongan situ. Saya ceramah di Medan, saya ceramah di Riau, saya ceramah di Jambi, saya ceramah di Lampung ada potongan situ. Saya jangan dianggapnya orang saya lang-lang. Ini ceramah udah jauh nih coy. Sembayangan ini. Alhamdulillah jamaah saya di Jambi kemarin sebelum saya pulang ke sini sebelum puasa kita ada tabligh akbar di Jambi. Saya dibilang oleh Ustaz, ceramah itu dong. Ini masih ibu-ibu masih pengen dengerin ceramah Ustaz gitu. Pak, udah malam Pak, udah jam 12 lewat, setengah 1 hampir Pak, udah cukup Pak, saya capek. Saya dari pagi ini udah 3 titik Pak saya ceramah. Saya kenapa? Nanti gampang. Kata dia, ya udah Ustaz, tahun depan saya panggil lagi Ustaz ke sini ya. Kata saya, hubungin yang ngatur jadwal saya. Aman, panjang umur, ada waktu, insya Allah saya datang lagi. Itu Ustaz bocah Selang ada di Jambi. Selang coy. Anak kampung rezeki kota. Amin. Daripada anak kota rezeki kampung. Makanya jangan meremehkan para ustaz. Dibilang ustaz itu ustaz tahlilan. Orang-orang mati innalillah dia alhamdulillah.
kata orang lain, proyek ngaji kuburan. Ya Allah, saya katakan, saya bukan yang ustadz begitu, kagak, saya kalau tahlilan aja nih Bu, saya tahlilan, saya diundang ceramah 7 hari tahlilan, saya pulangin amplopnya, demi Allah, saya nggak mau nyusahin orang yang sedang kena musibah, betul? Isinya diambil. Kan dulu, Amplopnya dibalik. napas dulu, kan dulu. Saya nggak bercanda kalau dalam hal duit Bu, maka saya sampaikan ulang. Maksud saya nerima amplop dari kakak saya yang meninggal, keluarga saya. Saya cerah, saya ulangi, iya ulangi. Itu namanya akhlakul mazmumah, anak tercela, nggak boleh boro-boro bantuin, malah ngambil duitnya, betul betul. Suatu ketika saya ceramah di tempat orang kaya, 7 hari juga, Haji Bibi. Oh iya, selak tetangga. Tetangga saya. Suami tetangga saya. Tahu. Diamplopin juga. Tebel dah, elah. Kira-kira menurut jamaah bagusnya itu ditolak apa diambil? Ambil. Mata duitan semua. Dengerin jamaah, dakwah itu bukan kurangnya materi, bukan. Saya nggak pernah jamaah itu ngomongin materi, karena buat saya dakwah itu memerintahkan Allah dan Rasulnya untuk saya berjalan dalam dakwah itu. Tentu saja begitu. Saya datang ke sini aja bukan karena amplop, enggak karena amplop. Biasanya sekarang transfer aja semua. Saya ceramah karena Allah, bukan karena itu. Demi Allah dan Rasulnya. Bu ya, Bu, udah ya, udah belum ya? Belum. Udah masuk bulan ya, boleh ya. Oke. Gak apa-apa, orang dia seruan orangnya ya. Ini orangnya seru, soleha lagi di depan dulu. Pasti udah follow TikTok saya ya? Udah kan? Udah sekarang kalau orang buka HP nggak lain TikTok nih mah. Terus sekarang begini, NBG Mas Bahlil ganteng. lagi nggak ngomong. Kan TikTok kalau FYP itu begitu dulu tuh. Iya. NBG Mas Bahlil ganteng. buah yang paling manis. Bahlil. Tuh jangan. Maka jadi ustadz mah kudu update ya. Betul. Makanya tuh rumah tangga harus akur. Harus tuh kayak sinetron di RCTI jam 7 malam Bu. Ada laki-lakinya namanya si Sena sama si Davina. Oh, udah dadu. Arya Saloka. Itu Arya Saloka peranin si Sena bagus banget. Dia punya 2 karakter. Satu karakter sebagai pengusaha kaya dari seorang kontraktor, kemudian dia sebagai tukang ketoprak nyamar dari polisi Bu, Masya Allah. Suatu ketika itu si Davina dia mau nyelamatin kucing Bu. Nyelamatin kucing, dia naik ke atas pohon Ibu. Itu episode yang ke-31 atau 32 itu. Apa dia? Nyamperin kucing, dia mau kucing udah diambil, kepleset tuh di pohon, mau jatuh Bu. Si Sena lari langsung Bu. Mau kejar lari, akhirnya ketangkep, Masya Allah, hatinya berdebar-debar dia Bu. Masya Allah, Ibu, Ustadz tadi nonton sinetron. Saya Bu manusia, saya menyesuaikan audiens saya. Saya nonton sinetron itu gara-gara saya malam Jumat baca Yasin. Dipanggil sama istri saya, Abi. Mau nyaut saya Bu, panggilan pertama kan gengsi ya Bu ya sudah. Panggilan kedua, Abi, enggak dong ya. Panggilan ketiga, Abi. Shadaqallahu
Datang Bu, ternyata istri saya lagi nonton sinetron. Sinetronnya namanya Terikat Janji. Pas kejadiannya waktu si Davina nyelamatin kucing di pohon, dia jatuh ditangkap sama si Sena. Terus kata si Sena, nggak apa-apa kamu, Davina. Enggak, Sena, aku nggak ngapa-ngapa. Begitu kata dia. Langsung. Tuh Bu, kalau begitu indah rasa kehidupan kita. Rumah tangga jangan pertama-tamanya doang, mesra banget. Suami ngelihat istri mau jatuh aja, ayah jangan sampai jatuh sayang, ini kan ada licin. Kalau kamu yang jatuh, mending lebih baik aku yang jatuh sayang. Begitu katanya. Udah 10 tahun bininya jatuh, bilang sama lakinya, bapak saya jatuh, buta kali mata lu. Ada yang begitu laki, begitu ada. Ada kan begitu? Jangan begitu ya. Laki mah harus setia sama istri. Mohon maaf, istri itu sangat sayang sama suaminya. Bagaimana Khadijah sayang sama Nabi Muhammad? Ketika Nabi Muhammad itu ketakutan selepas pulang dari Gua Hira, mendapati daripada wahyu yang pertama, Rasulullah menggigil, Rasulullah ketakutan, tapi Rasulullah kemudian diselimuti oleh Khadijatul Kubra dan tenanglah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu seharusnya para istri. Istri, ini mah sayangnya tanggal muda doang. Sama suami sayang tanggal. Ada uang abang sayang. Ulangi lagi. Kurang kompak nih. Ada uang abang sayang, tak ada uang abangku tendang. Astagfirullah. Kan lagu ya. Begitu Bu, itu lagu cerminan kenyataan Ibu. Makanya orang ngomongin cinta jadi lagu. Lagu itu berdasarkan kenyataan. Ada seorang laki-laki yang jatuh cinta sama perempuan tapi ditolak, ada lagunya Bu. Berapa lama lagi, kan gitu Bu ya. Ada lagunya Bu, semuanya itu dari kenyataan Ibu jamaah sekalian. Makanya perempuan kadang-kadang sayang sama suami karena duitnya doang. Ya Bu ya. Kalau tanggal muda dibukain pintu, tanggal tua kunciin pintu. Masya Allah. Makanya perempuan suka bilang begini, saat perempuan nih, biarin bang, abang mah jelek ya, biarin abang mah gendut ya, yang penting abang banyak duit. Uang kita biasa makan teri, uang lagi. Elah, biarin bang, abang mah suka keluyuran malam juga, yang penting di rumah banyak. Biarin abang mah pokoknya pergi kemana kagak pulang-pulang seminggu gak apa, yang penting pulang bawa. Tuh, jadi kita masak nggak berharga, lebih berharga duit. Emang saya datang ke sini ngapain? Udah capeknya. Ya Bu, ini saya sampaikan ya. Ingat, keharmonisan rumah tangga kita yang pertama kita karena Allah. Yang tiga lagi PR. Waktunya terbatas, sudah habis. Silakan meninggalkan tempat. Dan selesai Bu jamaah sekalian. Ini saja ya. Dia. Ingat Bu, rumah tangga bahagia karena Allah. Ayatnya di dalam surah Ar-Rum ayat 21, Allah telah menjadikan kita di antara kita itu berpasang-pasangan untuk menjadi sakinah. Sakinah itu bahasa Arab, artinya tenang ya mas. Tenang. Orang yang tenang rumah tangganya nggak pernah itu berisik-berisik, piring pecah, gelas pecah, nggak pernah jamaah. Ibu pernah piring pecah, gelas pecah pernah nggak Bu? Nggak pernah. Apa? Cuci kucing. Bohong kali. Itu kalau keluarga tenang begitu Bu, nggak akan pernah ada yang rusak, apalagi TV rusak nggak pernah Bu. Kenapa? Keluarganya tenang kan gitu ya. Makanya ayatnya sakinah wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan bagi keduanya mawaddah,
Mawaddah itu cinta ya Mas. Rahmah itu apa? Kasih sayang. Orang yang cinta kadang bisa pudar karena mukanya keriput. Tapi kasih sayang tidak akan pernah pudar. Bagian gua tua ge keriput ge bini gua, dia mah jasanya banyak sama gua, udah ngasih anak gua, udah ngasih baik banget sama gua, kasih sayangnya luar biasa sama gua. Gak apa-apa tua ge gua rawatin sampai matinya. Tidak akan pernah selingkuh suami kalau sudah kasih rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah suami ibu insya Allah setia suaminya. Amin. Nggak pernah ada selingkuh. Amin. Jangan seperti ustadz yang tukang selingkuh, jangan ya. Karena ada ustadz yang tukang selingkuh, tapi bukan ustadz Samit, bukan. Ustadz Samit mah soleh, insya Allah gitu ya. Saya mah salaman aja bu sama perempuan yang jelek nggak mau salaman saya. Bener gak saya ngomong? Ulangin lagi ya. Nih, saya mah bu nggak mungkin selingkuh karena saya mah salaman sama perempuan yang ya jelek nggak mau salaman, sama yang catat juga nggak mau bu, karena kita itu mohon maaf bu. Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai laki-laki tundukkanlah pandanganmu kalian, tundukkanlah kalian pandangannya semua di hadapan yang bukan muridnya. Maka pandangan aja ditutupin, dijagain. Ngapain kita bersentuhan? Cok gali cok, kurang kompak, cok gali cok. Paham ya? Kalau ada ustadz yang salamannya lama, curiga. Jangan, nggak boleh ibu salaman ustadz. Ibu suka salaman nggak sama ustadz? Jangan ya. Sebab setan itu bukan hanya menggoda orang yang biasa. Ustadz juga digoda, kiai juga digoda, semua digoda. Ada digoda tuh namanya Syekh Ahmad Al-Misri, digoda sama santrinya sendiri, hasilnya dia terdakwa hari ini. Na'udzubillahi min. Tuh hati-hati. Baik-baik. Laki-laki ente. Nah, begitu saja yang dapat kita sampaikan. Udah ya. Main kalau mau telepon aja gitu ya. Mudah-mudahan saya bisa. Tapi kalau musim maulid saya biasanya padat ibu. Ini aja, ini alhamdulillah masih bisa nih. Ntar sono, sore ada lagi. Ntar malam lagi nih, saya malam ada acara lagi. Mudah-mudahan saya disehatin oleh Allah SWT. Itu juga datang kalau ada yang ngundang. Kalau nggak ada yang ngundang ngapain? Datang. Jelas ya. Ibu Haji, bos saya baik itu aja dia. Itu aja ya. Mudah-mudahan ini manfaat, insya Allah. Yang diambil jangan bercandanya ya. Jangan minta jam-jam, itu cuma hiburan doang. So kalau ibu-ibu kalau ngajinya serius ngantuk. Iya, betul. Sama kayak bapak kalau Jumatan musuh banget itu, kaki dilipat di bawah AC kipas angin, kepala nunduk begini. Langsung. Nyindir yang belakang. Ada kadang tuh salat Jumatan duduk bu, mata merem, goyang kanan, goyang kiri, maju mundur, maju mundur. Dalam ilmu fikih Bu Imam Syafi'i mengatakan tidur yang begitu batal. Kenapa? Sahu maftuhun. Kenapa? Pantatnya kebuka. Kalau pantatnya kebuka, apa yang keluar saya tanya Bu? Angin, kan batal. Tapi orang Jumatan rata-rata kalau habis tidur kagak wudu lagi. Maka yang nanggungnya sholat itu terima apa kagak? Imam. Makanya nggak pernah enteng itu tugas imam, bebannya berat. Saya mau kalau jadi imam, saya tawarin dulu sama yang lain. Maju yang lain. Ustaz aja maju. Pas maju bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau dalam hati saya nyesel gue nyuruh dia. Baca aja. Bacaan tuh yang fasih kalau jadi imam. Tapi jangan bermasalah, tidak menyesuaikan tempat. Bermasalah itu terus tempat. Lah kalau yang namanya dalam sholat nggak boleh dibaca seperti qori, nggak boleh. Dia juara 1 qori internasional bu, imam sholat. Bismillahirrahmanirrahim.
namanya begitu jamaah ada atau bubar ibu? Itu namanya nggak sesuai tempat, nggak sesuai. Ya, makanya saya katakan sesuai tempat. Dah itu saya menyampaikan. Saya mau berhenti tapi orang udah ya. Dah begitu adanya. Sekian terima kasih. Doain ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shaghara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم ارزقني وارزقنا عزا وشرفا واجعل لنا مؤمنا صالحا مشهورا محبوبا عندك وعند الناس جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأسرارها أن تيسر لنا أمورنا، أن تيسر لنا أرزاقنا، وأن تيسر لنا كل حاجاتنا. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا كثيرا بلا كد واستجب دعاءنا بلا رد. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر